Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik adalah lebih dari sekedar rangkaian kata. Ini adalah ungkapan ketaatan, ketauhidan, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam setiap lafaznya tersimpan makna mendalam yang memadu jamaah haji dalam perjalanan rohani setiap muslim yang telah mencapai syaratnya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok ibadah yang keempat yang diperintahkan setelah disyariatkan ketiga pokok ibadah sebelumnya, yakni sholat, puasa Ramadan, dan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Selain merupakan kewajiban, ibadah yang pertama kali disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah ini merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Karenanya, untuk mencapai kesempurnaan dan kemabrurannya, jamaah harus mengikuti tuntunan pelaksanaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudu anni manasikakum, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu. Hadis riwayat Muslim. Sebelum jamaah berangkat untuk menunaikan ibadah haji, sebelumnya jamaah akan mendapatkan bimbingan manasik haji melalui wadah kelompok bimbingan manasik haji. Dimaksudkan jamaah mengetahui syarat, rukun, dan wajib haji, juga agar memudahkan jamaah memahami rangkaian ibadah untuk menuju kesempurnaan haji. Setelah tiba hari yang ditentukan, sesuai domisili, jamaah diberangkatkan melalui embarkasi dan bandara yang telah ditetapkan. Bagi jamaah haji gelombang 1, tujuan pertama adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Di sini jamaah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu annaka qad addaita al-amanah wajahadta fi sabilillah. Memanfaatkan waktu untuk melakukan arba'in, yaitu sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu berturut-turut tanpa tertinggal. Senang sekali kita bisa masuk dan berdoa di taman surga.
Ini adalah rumah Rasulullah dan ini adalah mimbar Rasulullah. Ma baina baiti wa mimbari rodotan min riyadil jannah. Dan ini adalah rodoh. Dan memanfaatkan waktu melakukan city tour Madinah. Jamaah bersiap-siap untuk diberangkatkan ke Mekah. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika. Diberangkatkan ke Mekah dengan terlebih dahulu singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil miqat. Di Bir Ali ini jamaah mengenakan kain ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat umroh wajib bagi yang memilih haji tamattu dan niat haji bagi yang memilih haji ifrad. Setelah mengenakan kain ihram dan niat, jamaah sudah harus menjaga muharramatul ihram. Para tamu-tamu Allah rahimakumullah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niat ya. Semuanya yang laki-laki bagian dalam sudah dilepas, kopiah sudah aman semua. Alhamdulillah, aurat-aurat dijaga mulai sekarang semuanya. Pokoknya kita hati-hati ya, ikhtiyaton. Mari kita niat wajib semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sedangkan bagi jamaah haji gelombang 2 tujuannya adalah langsung ke Mekah. Nah, nanti jamaah mengambil miqatnya di Lamlam atau bisa juga di Bandara Jeddah. Nah, untuk mempermudah proses, maka dianjurkan bagi para jamaah itu untuk mengenakan kain ihram sejak masih di bandara air atau bahkan di embarkasi. Dan kemudian barulah niat. Bagi yang memilih haji tamattu, maka niatnya adalah niat umroh wajib, dan bagi yang haji ifrad, maka niatnya adalah niat haji. Tiba di Mekah, baik jamaah gelombang pertama maupun gelombang kedua tidak perlu berlama-lama di hotel. Jamaah langsung bertolak menuju Masjidil Haram. Nah, sesampainya di Masjidil Haram nanti, baik jamaah haji tamattu maupun jamaah haji ifrad sama-sama melakukan tawaf dan sa'i. Hanya saja jamaah haji tamattu melakukan tawaf dan sa'i untuk umroh, sedangkan jamaah haji ifrad melakukan tawaf kudum dan sa'i untuk haji. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad,
dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Jamaah dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Allahumma a'inna ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saat tawaf bagi laki-laki disunahkan membuka lengan yang bagian kanan. Nah, terus kemudian setelah itu sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Tapi jika memungkinkan, jika tidak maka boleh sholat di pintu Mas'ah. Nah, di sana juga bisa digunakan tempat untuk janjian menunggu jamaah lain yang masih tertinggal. Setelah kumpul semua, baru kemudian bergerak bersama-sama menuju Mas'ah atau tempat sa'i untuk melaksanakan sa'i. Sa'i adalah berjalan bolak-balik 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa awaiha. Bagi jamaah haji tamatu melakukan tahallul. Setelah itu terbebas dari larangan ihram sampai menunggu waktu Arafah. Nah, ini ingat ya, bagi jamaah haji yang memilih haji ifrad setelah sa'i belum boleh tahallul, tetap menjaga muharramatul ihram, menjaga larangan-larangan ihram sampai selesai semua rangkaian ibadah haji atau minimal setelah lempar jumroh Aqabah. Tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah sudah berikhram kembali. Niat haji diberangkatkan menuju Arafah dan menempati tenda yang sudah ditetapkan. Tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melakukan wukuf. Wukuf ini merupakan inti dari rukun haji. Di tanggal 9 itu setiap jamaah harus berada di Arafah, memperbanyak doa dan zikir, istighfar, membaca Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sholat duhur dan asar di jamak takdim, dan mendengarkan khutbah wukuf oleh petugas yang telah disiapkan. Selepas sholat maghrib atau isya di jamak, jamaah kemudian berangkat ke Musdalifah. Tiba di Musdalifah, jamaah melakukan mabit. Di sini juga jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan zikir, membaca Al-Quran, bertafakur hingga lewat tengah malam. Di sini jamaah biasanya dibagikan kantong batu kerikil untuk melempar jumroh. Jamaah diberangkatkan ke Mina. Tanggal 10 Zulhijjah tiba di tenda Mina. Jamaah berkemas dan langsung melakukan 7 kali lempar jumroh Aqabah. Sekarang sudah sampai di Mina, istirahat sejenak, lalu kemudian kita akan bertolak menuju Jamarot untuk melaksanakan jumroh Aqabah bersama. Nah, nih semangat. Semangat, setelah Aqabah nanti kita tahallul dan sudah selesai kita copot kain ihramnya. Jika memungkinkan, maka setelah tanggal 10 itu, setelah lempar jumroh Aqabah itu, maka jamaah langsung bertolak menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Tetapi jika tidak memungkinkan, karena biasanya jamaah harus berjalan kaki dari Mina menuju Masjidil Haram itu jaraknya antara 7 sampai 8 km. Maka jika tidak memungkinkan keadaannya, ya jamaah boleh untuk melakukan tawaf ifadah tersebut setelah selesai seluruh rangkaian lempar jumroh. Setelah selesai jumroh Aqabah, jamaah mencukur rambut atau tahallul awal. Tanggal 11, jamaah kembali ke Jamarot untuk melakukan lempar jumroh ula, wusto, dan Aqabah.
masing-masing 7 kali lemparan. Begitu juga tanggal 12, jamaah kembali ke Jamarot untuk melakukan lempar jumroh ula, wusto, dan akobah, masing-masing 7 kali lemparan. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan balang jumroh ini tanggal 12. Jadi kita sekarang selesai jumlah ulo wusto akobah langsung pulang ke hotel, dan itu yang kita sebut dengan nafar awal. Sebelum maghrib kita harus keluar dari Mina dan langsung ke hotel. Masih semangat ya, semangat. Kompak ya, kompak ya. Ayo sekarang kita semua kembali ke hotel. Jamaah boleh mengambil nafar awal dan kembali ke hotel. Dan bertolak menuju Masjidil Haram. Bagi jamaah haji yang memilih haji tamattu, maka melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Tetapi bagi yang memilih haji ifrad, melakukan tawaf ifadah tanpa sa'i, karena sa'inya sudah pertama kali dilakukan waktu bersama tawaf qudum tadi. Lalu kemudian bersama-sama melakukan tahallul, cukur rambut, dan bebas semua dari segala macam larangan-larangan ihram. Dan ini yang kemudian disebut dengan tahallul sa'i. Jumira. Ayo. Muka ini. Ayo. روح هنا اقرا هنا. لا جنب اقرا ما في مشكله. Selesai sudah seluruh rangkaian ibadah haji. Untuk memanfaatkan waktu sebelum dipulangkan, jamaah bisa melakukan umroh sunnah sesuai jumlah yang diinginkan. Atau melakukan city tour dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah.